Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg, memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan, TC. Mereka akan melakoni TC di Jakarta pada 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Pemanggilan dan TC itu dilakukan dalam rangka persiapan menuju Piala AFF U23 2025. Adapun, turnamen itu diselenggarakan di Jabodetabek pada 15 hingga 29 Juli. 1. Panggil 30 pemain. Untuk persiapan tersebut, Van den Burg memanggil hingga 30 pemain. Pria asal Belanda itu memasukkan 6 orang di pos kiper, 9 bek, 7 gelandang, dan 8 penyerang. Van den Burg mengaku senang dengan pemain-pemain yang dipilihnya. Ia sudah tidak sabar untuk turun gelanggang di Piala AFF U23 2025. Saya dan staf pelatih sangat menantikan turnamen ini, dan saya senang dengan para pemain yang saya pilih, kata Van den Burg, dikutip dari laman resmi PSSI, Senin, 16 Juni 2025. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga, imbuh ex-timnas Belanda tersebut. 2. Didominasi alumni Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 versus Timnas Iran U20 foto PSSI. Sebagian besar pemain yang dipanggil merupakan alumni Timnas Indonesia U20. Sementara itu, hanya terselip satu nama pemain naturalisasi yakni Jens Raven di posisi penyerang. Para pemain ini nantinya akan dikerucutkan sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk mengarungi Piala AFF U23 2025. Patut dinanti siapa-siapa saja yang akan tercoret atau dibawa ke turnamen. Berikut daftar 30 pemain Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2025. Kiper, Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, Ardiansyah, Husna Al-Malik, Sheva Sanggasi. Bek, Kadek Aral Priyatna, Muhammad Ferrari, Rahmat Syawal, Alvarez Buffon, Brandon Schueneman, Ahmad Maulana, Kakang Rudianto, Frankie Misa, Mikael Tata. Gelandang, Rivaldo Pakpahan, Robi Darwis, Tony Firmansyah, Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, Yardan Yafi, Arhan Fikri. Penyerang, Victor Dethan, Altaf Indi, Jens Raven. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menjadi sorotan tajam setelah mengumumkan naturalisasi cepat 5 pemain asing untuk memperkuat tim nasional. Para pemain tersebut adalah Imanol Machuca, Rodrigo Hidalgo, Argentina, Joao Figueiredo, Brasil, John Irazabal, Spanyol, serta Facundo Garces yang saat ini membela Deportivo Alavés di La Liga Spanyol. Proses naturalisasi yang dianggap kilat menuai reaksi keras dari publik sepak bola Asia Tenggara. Media Vietnam dan TRI melaporkan bahwa penggemar dari Indonesia, Vietnam, dan Thailand mencurigai adanya pelanggaran regulasi oleh FAM dalam rekrutmen pemain diaspora. Kecurigaan publik mencuat karena FAM tidak pernah mempublikasikan secara terbuka asal-usul atau hubungan darah para pemain tersebut dengan Malaysia. Hal ini berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh PSSI, di mana setiap proses naturalisasi disampaikan terbuka melalui sidang DPR RI dan disertai dokumen lengkap. FIFA harus segera menyelidiki kasus ini. Tidak ada hubungan historis antara Malaysia dengan Argentina atau Brasil, tulis salah satu komentar yang dikutip dan TRI. Malaysia tidak menyampaikan dokumen yang menunjukkan silsilah pemain. Ini sangat mencurigakan, tambah komentar lainnya. Desakan agar FIFA menyelidiki dugaan pelanggaran ini menguat, mengingat adanya presiden serupa pada 2017 saat Timor Leste dijatuhi sanksi berat karena memainkan 9 pemain naturalisasi ilegal. Saat itu,
FIFA menemukan bahwa para pemain tidak memenuhi syarat tinggal minimal 5 tahun atau tidak memiliki hubungan darah dengan negara tersebut. Jika terbukti melanggar regulasi, Malaysia berpotensi mendapat hukuman serupa. Situasi ini menjadi krusial menjelang laga Malaysia melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan digelar pada 10 Juni 2025 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Bintang timnas Indonesia, Jai Idzes, makin dekat menuju gerbang seri A bek tangguh milik Venezia FC itu dikabarkan menjadi target utama Udinese untuk mengisi lubang besar di lini belakang mereka jelang musim 2025-2026. Udinese tengah bersiap kehilangan 2 bek andalan mereka, Jaka Bijol dan Oumar Solek. Nama Bijol jadi yang paling santer disebut bakal hengkang, dengan AC Milan dan Leeds United menunjukkan ketertarikan serius. Tak ingin kecolongan, manajemen Udinese bergerak cepat. 2 nama mencuat sebagai calon pengganti, Jai Idzes, Venezia FC, dan Przemysław Wisniewski, Spezia. Namun menurut laporan media lokal Messaggero Veneto, Idzes dinilai sebagai sosok yang paling ideal. Di antara keduanya, Idzes adalah penerus ideal bagi Bijol, terutama karena masa lalunya sebagai gelandang, mirip dengan Bijol yang berasal dari Slovenia. Gaya bermain keduanya pun serupa, tulis Messaggero Veneto, dikutip FIFA, Minggu 15 Juni 2025. Untuk merekrut salah satu dari 2 bek tersebut, Udinese disebut harus merogoh kocek hingga 25 juta euro atau sekitar 470 miliar rupiah. Jika pilihan jatuh pada Jai Idzes, maka sang pemain timnas Indonesia ini berpotensi memecahkan rekor transfer klub. Sebagai catatan, rekor transfer termahal Udinese saat ini masih dipegang oleh Rolando Mandragora yang dibeli seharga 347 miliar rupiah. Jai Idzes sejatinya masih terikat kontrak dengan Venezia FC hingga Juni 2027. Namun situasi berubah setelah Venezia resmi terdegradasi ke Serie B. Jika ingin tetap tampil di kasta tertinggi Liga Italia, bergabung ke Udinese jadi opsi paling logis bagi sang pemain. Apakah Jai Idzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang memecahkan rekor transfer klub Serie A? Patut dinantikan.